bahasanya terlebih dahulu kita membaca doa atau mengawalinya dengan doa. Kepada ketua kelas dipersilakan untuk memimpin teman-temannya dalam berdoa. Sabrak teman belajar mulai kita berdoa dimulai. Dengan doa tadi mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan dan lebih memberikan semangat kepada kita dalam mengikuti materi pada hari ini. Namun sebelum kita masuk kepada materi, untuk menanamkan nilai nasionalisme kepada diri kita, maka guru mengajak kita sama-sama untuk menyanyikan lagu nasional. Kita semakin meningkatkan rasa nasionalisme kita dalam diri kita lagi sebagai seorang siswa. Anak-anak perlu ketahui bahwa hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara untuk mengelola sampah. Ya. Jadi proyek yang kita buat di sini adalah seperti yang kemarin kita sudah sampaikan atau kita sudah sepakati bahwa membuat apa? Membuat tempat pensil. Masing-masing membawa tempat atau barang bekas dari rumah masing-masing tuh. Kelompok 1 sudah bawa? Sudah ya? Kelompok 2? Kelompok 3 sudah? Apa saja kelompok 3 yang dibawa? Botol. Sama? Ya, kardus. Kemudian kelompok 2? Ya. Kelompok 1? Iya. Jadi semua sudah lengkap ya? Ya. Oke. Untuk membuat proyek nanti setelah guru jelaskan materi tentang bagaimana pengertian sampah, kemudian bagaimana cara mengelolanya. Namun sebelum kita masuk kepada pengertian sampah, kita harus tahu terlebih dahulu apa tujuan dari materi hari ini. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang pertama adalah peserta didik dapat mengetahui pengertian tentang sampah. Kemudian yang kedua adalah peserta didik secara aktif mencegah terbuangnya benda plastik dengan melakukan guna ulang. Maksudnya
adalah dengan melakukan proyek tadi. Artinya dapat berguna bagi proses kehidupan sehari-hari. Lalu bagaimana pengertian sampah? Oke, pengertian sampah. Sampah adalah segala bentuk limbah yang dihasilkan dari aktivitas manusia dan tidak lagi memiliki nilai guna. Sampah dapat berasal dari rumah tangga, industri, pertanian, dan berbagai kegiatan lainnya. Jadi contohnya gini, kalau benda plastik atau bekas botol minum kita yang dalam kemasan, kalau kita sudah mengkonsumsi air, apakah botolnya masih bisa digunakan atau tidak? Masih. Kalau dalam kehidupan sehari-hari kita praktekkan, apakah kita gunakan atau kita buang? Hah? Ada yang buang, ada yang gunakan. Maka di sini adalah caranya untuk bagaimana kita mengelolanya menjadi tempat yang berguna. Nah, kemudian kita kenali sampah itu terbagi menjadi berapa? Tiga. Organik, anorganik, dan B3. Ini kan gambar yang mencerminkan sampah organik, bunga, daun, kemudian anorganik, kaleng, baju, plastik, botol plastik, kemudian B3 itu baterai, kemudian lampu dan apa? Botol oli. Nah, kita lihat jenis-jenis sampah. Sampah organik adalah limbah yang dapat terurai secara alami, seperti sisa makanan, daun, dan limbah pertanian. Artinya sampah ini dapat terurai. Kalau kita buang, tetap dia akan terurai, dia akan menjadi tanah. Nah, sedangkan sampah organik atau limbah yang tidak dapat terurai seperti plastik, kaca, dan logam. Kalau plastik, ketika kita buang tidak pada tempatnya, itu dia tidak bisa terurai. Sampai kapanpun dia tidak akan terurai karena bahannya adalah sampah yang berbahaya. Yang tadi yang dimaksud B3, limbah yang dapat membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan seperti limbah medis, bahan kimia, dan baterai. Nah, itu yang dikategorikan apa? Sampah B3. Nah, dari tiga ini, sampah daur ulang, sampah yang dapat diolah kembali menjadi bahan baru seperti kertas, botol plastik, dan logam. Kalau kertas dapat dibuat apa? Hiasan. Botol plastik, pensil. Kemudian logam dapat dibuat cincin. Jadi semua ini dapat diolah menjadi bahan yang berguna sesuai dengan apa tempat pengolahannya. Kalau B3 ini berarti harus melalui olahan secara teratur. Kemudian apa sih dampak dari dampak pada sampah? Yang pertama adalah dampak lingkungan, kemudian yang kedua adalah dampak kesehatan, dan yang ketiga adalah dampak sosial. Dari dampak lingkungan, yaitu sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari tanah, air, udara. Sampah plastik misalnya dapat merusak ekosistem perairan. Kalau sampah plastik kita buang sembarangan, contohnya di laut, otomatis dapat mencemari lautan. Dalam air juga pun begitu, dapat mencemari air. Maka ekosistem yang di laut, contohnya ikan dan sebagainya, akan mati atau beracun. Kemudian yang berikut adalah dampak kesehatan. Penumpukan sampah, contohnya kita lihat pada gambar pertama tadi. Penumpukan sampah dapat menjadi sarang penyakit dan menyebabkan masalah kesehatan bagi masyarakat. Kita secara umumnya kan gitu ya. Kemudian seperti penyakit yang ditularkan melalui faktor seperti tikus dan serangga. Terakhir adalah dampak sosial. Dampak sosial yaitu dampak pada lingkungan sekitar kita, lingkungan tempat tinggal kita. Jadi yang kotor dan tidak teratur dapat menurunkan kualitas hidup dan mengurangi keindahan
Kalau kita membuang sampah tidak teratur, maka dapat mempengaruhi keindahan dan mencemari lingkungannya. Kemudian pengelolaan sampah. Nah, di sini pengelolaan sampah ini terdiri atas 4. Yang pertama adalah reduce atau mengurai, kemudian menggunakan kembali, daur ulang dan composting. Menguraikan jumlah sampah yang dihasilkan dengan cara menghindari penggunaan barang sekali pakai. Artinya kita kurangi barang sekali pakai. Contohnya sampah plastik kita pergi belanja ke pasar, berarti dari rumah kita harus membawa apa? Tas yang bukan plastik, sehingga mengurangi pemakaian sampah plastik. Kemudian menggunakan kembali. Nah, di sini menggunakan kembali barang-barang yang masih layak pakai untuk mengurangi sampah. Contohnya kalau bekas, yang kita punya kita bisa gunakan kembali. Kita perlu lagi kita cari yang lain. Karena kalau kita cari yang lain maka ada penumpukan. Kemudian yang berikut adalah daur ulang. Mengelola kembali sampah menjadi bahan baru. Ini membantu mengurangi volume sampah. Volume artinya banyaknya sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir. Dan yang terakhir adalah composting. Mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos yang berguna untuk pertanian. Contohnya kayak makanan sisa. Nah, ini ya bisa diolah menjadi pupuk yang berguna untuk pertanian. Dari penjelasan ini, anak-anak dapat paham atau tidak? Ya, jadi kalau sudah paham berarti ketika mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari, berarti harus membuang sampah pada tempatnya dan sampah yang bisa diolah menjadi bahan yang berguna dapat dilakukan sekreatif mungkin, gitu ya, sehingga berguna bagi kita. Pak Guru akan memberikan LKPD. Jadi nanti dikerjakan sesuai dengan petunjuk LKPD-nya. Untuk kelompok 1 dikerjakan sesuai dengan petunjuk LKPD-nya. Kelompok 2 kerjakan sesuai dengan petunjuk LKPD-nya. Dan kelompok 3 petunjuk pelaksanaan proyek atau proyek. Yang pertama adalah peserta didik mendiskusikan kreasi apa yang bisa dibuat dari benda-benda plastik yang mereka kumpulkan. Kemudian peserta didik berbagi tugas secara adil untuk membuat kreasi. Membuat proyek ini. Yang ketiga adalah peserta didik saling menghormati dan menghargai sesama teman, kelompok, dan diskusi. Yang keempat adalah waktu dalam mengerjakan proyek 10 menit. Yang kelima adalah peserta didik mempresentasikan hasil karyanya. Jadi silakan dikerjakan proyeknya.
hasil proyeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Fakultas mempresentasikan karya kami. Nama kelompok kami Yusril, Mujali, Fahrul, Yana, Randy, Marwan. Bahan-bahan yang kita gunakan adalah botol plastik, stick, lem, gurita, kertas, origami. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Makan dulu. Yusuf, kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kita. Pertama, kayak kertas, kardus, lem, sedotan, botol, penggaris, dan pita. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Menyusul kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil proyek kami. Dan bahan-bahan yang kami gunakan yaitu sedotan, lem, kertas, origami, gunting, kardus, botol bekas. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, mudah-mudahan dengan hasil kerja ini dapat memberikan semangat lagi untuk melakukan karya-karya yang bermanfaat untuk diri kita sendiri. Artinya kita dapat menggunakan sampah-sampah atau tempat bekas, tempat plastik menjadi karya yang bermanfaat. Nah, demikian guru mengajak kita sama-sama untuk menyimpulkan materi kita pada hari ini, yaitu pengelolaan sampah yang baik sangat penting untuk menjaga kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Karena dengan kesadaran dan tindakan secara kolektif, artinya tindakan secara menyeluruh, kita dapat mengurangi dampak negatif dari sampah. Itu kan bagian-bagian daripada kegiatan yang berdampak kepada mengurangi sampah dan menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Nah, jadi sebelum menutupi pelajaran ini, guru akan membagikan RPPD-nya dan kalian akan mengerjakan.
Sudah? Silakan bawa ke depan. Ya, jadi sudah selesai kita evaluasi untuk masing-masing peserta didik. Selanjutnya kita akan mengakhiri pelajaran kita pada hari ini dengan membaca doa. Ketua kelas silakan memimpin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk anak-anak, marilah kita sama-sama mengakhiri pertemuan kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah.